Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu di wasal subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengisi sidang subuh kita pada pagi hari ini yaitu Ustaz Dr. Muhammad Raqib Jamali MA. Kepada Ustaz kami persilakan. Ya, Pak Imam. Astagfirullahaladzim. Ya, Pak. Orang pulang dari haji itu minta pengalamannya. Tahun berapa daftar dulu, Pak? 2012 bulan Mei. 2012 daftar, baru berangkat? 12 tahun menungguan, Masya Allah. Kalau saya daftar dulu 2008, berangkat 2013, 5 tahun. Baiklah, Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia, kita mulai pengajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsiran bi barakatil hamdalillah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan. Kajian kita tentang resah gelisah. Jadi semua orang merasakan gelisah. Seorang guru saya umur 90 tahun di Air Tiris, Bangkinang, baru saja meninggal dunia. Umur 90 tahun. Jadi waktu saya ke sana, Buya, apa yang selalu Buya rasakan? Gelisah. Untunglah ada obatnya. Obatnya apa? Saya sholat 2 rakaat. Ketika saya sudah sholat, hilang gelisah. Kenapa Buya gelisah? Pertama karena lingkungan ini panas katanya. Apalagi bulan-bulan sekarang panas, bakar ingin di rumah. Ya memang cuacanya panas ya. Oh iya. Jadi kadang-kadang kalau tidak ada tamu katanya saya tidak pakai baju, kata Buya. Panas. Hanya ada kipas angin kecil saya lihat, tidak pakai AC. Buya jadi kampung. Umur 90 tahun. Jadi saya katakan Buya sudah menemukan obatnya dari dulu-dulu lagi. Jadi begitu gelisah, panas, dia sholat 2 rakaat. Senang hati dia katanya. Karena di kampung itu belajarnya tidak pakai bahasa Indonesia. Mulai dari kelas 1 sanawiyah sampai kelas 7. Pakai bahasa kampung aja terus. Makanya orang mana-mana, orang Melayu, orang Bugis kalau belajar di Darun Nahdoh pun begitu juga. Pulangnya sudah pakai bahasa Ocu aja semua. Karena di sana guru-gurunya mengajar pakai bahasa kampung. Kenapa pakai bahasa kampung? Lebih mencekam, lebih merasa. Memang ada juga yang pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau bila dia marah nanti muncul bahasa kampung itu. Kok kalau marah-marah pakai bahasa kampung? Nggak puih katanya, nggak puas kalau marah-marah dalam bahasa Indonesia. Marah itu baru lepas kalau pakai bahasa kampung. Itu keluar bahasa kampung dari kepala itu.
baru dia senang. Nah, jadi manusia itu banyak gelisah. Orang-orang yang baru pensiun, gelisah. Pernah gelisah? Seketik lagi. Sedikit bisa. Jadi ada obatnya. Obat gelisah, obat sakit jiwa. Memang dalam jiwa manusia itu memang sudah ada penyakit, cuma bisa kita obati, yang disebut dengan fi qulubihim maradun. Di dalam hati manusia itu memang ada penyakit. Bagi orang yang beriman, penyakit itu sudah diobati. Bagi orang yang tidak beriman, penyakitnya malah bertambah-tambah. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Ditambah-tambah oleh Allah penyakitnya itu kalau dia tidak beriman. Misalnya Mustafa Kamal Atatürk, dia melarang orang berdoa sesudah sholat, melarang azan memakai bahasa Indonesia, melarang jilbab. Nah, namanya Mustafa Kamal Atatürk, presiden pertama di Turki. Karena dia presiden pertama dinamakan Atatürk. Atta itu bapak, Tur bangsa Turki. Namanya Mustafa Kamal. Digelar Atatürk, bapak Turki. Kalau kita sekarang di Indonesia mungkin bapaknya Indonesia, Soekarno gitu ya. Dia seangkatan itu, Soekarno dengan Mustafa Kamal Atatürk. Cuma Mustafa Kamal Atatürk ini keturunan Yahudi. Ayahnya orang Turki, ibunya orang Yahudi. Nah, karena dia bisa menurunkan Khalifah Turki Utsmani, maka dia dibantu oleh Yahudi untuk mensekulerkan orang-orang Turki. Jadi orang Yahudi ini tidak mau dia masuknya orang luar ke dalam agama Yahudi, dia tidak suka. Cukup Yahudi saja. Cuma dia sukanya mengatur orang-orang beragama lain dengan konsep-konsep Yahudi. Yang bisa masuk Yahudi itu adalah orang yang keturunan Yahudi, berdarah Yahudi. Ada juga orang di luar Yahudi namanya Goyin, tapi tingkatnya sama dengan binatang. Ya, kalau masuk juga ke Yahudi jadi binatang, tapi binatang yang apalah, yang jinak gitu ya, yang bisa disuruh-suruh. Itu konsep Yahudi. Maka Yahudi tidak berkembang. Di seluruh dunia Yahudi ada 10 juta lebih banyak. Kalau tidak 11 juta, ada 5 juta di Amerika, 1 juta di Jerman, kemudian 6 juta, berapa juta itu? 5 juta ada di Israel sekarang ini. Nah, jadi Mustafa Kamal ini melarang orang berdoa sesudah sholat, melarang azan kecuali pakai bahasa Turki. Akibatnya apa? Gelisah terus menerus. Tidak musim panas, dia pun kepanasan. Kalau kita wajar sekarang pakai bahasa ini. Berapa derajat Celcius itu udara kita? Kepanasan 34-35 sekarang ini. Kalau di atas lagi sudah seperti Arab Saudi, 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Yang tertinggi panas itu adalah perbatasan antara Libya. Ada pada gurun pasir di Libya, itu tidak boleh unta lewat di situ. Ditulis danger for travel. Danger itu berbahaya. Daging ditaruh di sana kira-kira setengah jam masak. Satu tempat terpanas di dunia, suatu gurun Sahara di Libya. Yang lain-lainnya di bawah itu. Nah, jadi panas yang dirasakan oleh Mustafa Kamal itu panas yang datang dari hatinya. Iblis yang menggoda dia, pikirannya. Dia minta dibuang ke laut. Aduh, panas dunia ini katanya. Campakkanlah aku ke laut katanya.
Nah, tengah malam oleh apa namanya itu pengiringnya, one press-nya apa namanya itu? One press namanya itu. Iya. Satuan press, satuan penjaga presidennya. Dibawalah ke tengah laut. Pilih yang agak tenang, mencebur dia ke laut itu, berenang dia di laut. Rasa dingin badannya. Ya sudah nggak panas lagi. Begitu dia naik ke kapal, panas lagi. Masya Allah, panas terus menerus dirasakan oleh Kamal Atatürk. Sudah itu beliau tak lama sudah itu meninggal dunia tanpa mengucapkan syahadat, tanpa mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Meninggal dia. Meninggalnya ini dalam keadaan kaku, tangannya tidak bisa dilipat, kakinya tak bisa diluruskan. Lalu dikuburkanlah dia di salah satu pemakaman pahlawan. Sudah dikuburkan, besok pagi naik lagi kuburnya ke atas permukaan bumi. Jasadnya tidak diterima bumi. Itu Atatürk itu, Kemal Atatürk. Jasadnya tidak diterima bumi. Kegelisahannya tidak bisa dia hilangkan. Dia melarang syariat Islam di Turki, sehingga banyaklah di mana-mana pasar waktu itu minuman keras, banyaknya judi, banyaknya pergaulan bebas dan prostitusi. Masya Allah. Sehingga Syekh Amir dari Pakistan dia mengatakan, for modern man like a prostitute, he benefits from without any sense of obligation. Manusia-manusia modern di dunia ini banyak yang menikmati alam semesta, tapi tidak pernah bersyukur. Seperti orang-orang prostitusi, katanya WTS, mereka tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh pria-pria yang memakainya. Masya Allah. Bahkan alam semesta ini, ya, batu bara diambil, timah diambil, sudah diambil, dibiarkan begitu saja, like a prostitute. Itu seperti WTS diperlakukannya alam semesta ini. Begitu kejamnya manusia terhadap alam semesta, begitu juga kejam manusia terhadap dirinya sendiri. Dia buang hal-hal yang menteterapkan jiwanya, dia ambil hal-hal materi duniawi sehingga dia mengadakan korupsi, kerusi, nepotisme. Menurut dia itu akan menerangkan batinnya, rupanya tidak. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang membuat tenteram jiwa itu banyak berzikir kepada Allah, bukan melarang orang berzikir.